Sebelumnya terima kasih ya kepada kakak pembawa acara. Di situ ada Kak Asla dan Kak Cynthia, dan di sini ada kakak moderator kita yang akan memandu selama materi berlangsung kita pada hari ini. Kak Fadi, terima kasih, dan di situ juga ada operator serta panitia. Dan sekarang nih kayaknya saya pengen ngetes dulu nih kefokusan. Coba sekarang teman-teman fokus ke depan, lihat ke saya. Coba sekarang kalau misalkan saya bilang pegang tangan, tapi teman-teman pegangnya mata. Tapi kalau misalkan saya pegangnya mata, kalau saya bilangnya mata, teman-teman pegangnya tangan. Paham semua ya? Kurang keras, paham semua ya? Mantap nih. Oke, sekarang kita fokusin aja ya. Oke, sekarang instruksi pertama yaitu pegang mata. Siapa nih yang salah nih? Siapa nih? Kakak panitia boleh dilihatin ya siapa yang salah. Terus, oke, instruksi kedua, pegang tangan, pegang tangan. Oke, udah. Dan terima kasih buat kita semua ya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, teman-teman semua. Jadi untuk kali ini, pada pagi menjelang siang kali ini, saya akan menyampaikan beberapa poin-poin yang akan teman-teman kenali dan teman-teman tahu tentang berwirausaha. Kak Reza, saya pengen ngebangun usaha, tapi saya gagal. Kak Reza, saya pengen bangun usaha, tapi saya malu. Kak Reza, saya pengen bangun usaha, tapi saya nggak ada modal. Kita bakal simak di PPT atau di materi kali ini. Oke Kak, boleh di next PPT? Kak, boleh di next PPT? Oke, teman-teman semua, boleh lihat semuanya ke depan. Nah, di sini ada namanya tujuan khusus, namanya berwirausaha. Yang pertama, satu, agar memiliki minat, kemauan, dan kemauan menjadi wirausaha. Oke, yang pertama kita bahas. Saya dulu tuh nggak ada skill untuk yang namanya jualan. Tapi orang tua saya mengajarkan bahwasannya keliling dari saya SD, keliling ke sekolah, yang lain itu pada minta uang ya, pada minta uang ke emaknya, mak minta goceng, mak minta 2.000, mak minta 1.000 buat jajan. Tapi saya enggak. Saya coba karena kebetulan saya itu punya warung dulu tuh, warung. Jadi warung itu, jajanan warung saya dibawa itu, bawa ke SD. Saya tawarin ke teman-teman saya, bukan cancingan-cancingan ya, tapi ini mau nggak nih teman-teman, mau nggak? Dan alhamdulillah ada hasilnya. Oke, yang kedua, di situ agar termotivasi untuk mendirikan usaha, terutama usaha kecil dan menengah. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang udah punya usaha sampai sekarang ini? Ada? Ada? Siapa boleh? Apa aja? Mau reseller atau apa? Oke deh, boleh sebutkan apa usahanya deh? Sebutin apa deh? Jualan kue, atau berarti ke kuliner ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini agar termotivasi berarti teman-teman harus bisa menjadi panutan. Panutan tuh kayak gimana? Kak Reza, saya ini kayaknya jualan itu masih gengsi. Masih ibaratnya gengsi saya masih tinggi. Nah, teman-teman hilangin. Oh, saya ini berarti dari kecil udah ada di jiwa wirausaha. Hilangin kata-kata gengsi, tapi teman-teman mulailah dari usaha yang kecil. Gak ada kok teman-teman wirausaha yang sukses, pengusaha muda yang sukses itu pasti dari hal-hal yang terkecil. Yang pertama mungkin dari reseller. Yang kedua, dia mungkin udah mau punya modalnya pas-pasan. Yang ketiga, dia minjem modalnya. Bahkan yang biasanya nggak ada modal, ada teman-teman. Tapi sekarang itu dan zamannya modern, jadi teman-teman bisa memfungsikan atau memanfaatkan dari di sini teknologi, ya, bisa Lazada, Shopee dan lain-lain. Oke, yang ketiga, agar memahami teknik untuk mendirikan usaha, cara membaca peluang usaha dan menjalankan usaha secara profesional. Kak Reza, saya jualan, tapi saya nggak mau rugi. Wah, salah teman-teman. Kak Reza, saya pengen usaha, tapi saya malu. Kak Reza, saya pengen usaha, tapi saya nggak konsisten. Nah, dari sini teman-teman juga harus bisa memahami poin-poin apa aja nanti yang bakal teman-teman bangun ketika teman-teman dari modal utama teman-teman usaha.
bakal bahas di next. Selanjutnya, mampu merancang rencana wirausaha ke depan mulai dari sekarang. Oke, bisnis plan. Siapa yang di sini udah pernah membuat bisnis plan? Ada? Ada di sini? Oh ya, mungkin belum ada ya. Oke, rencana itu satu. Saya itu cita-citanya di umur 20 pengen namanya ngebangun usaha. Usahanya apa tuh Kak? Usahanya pengen sembako. Oke, mungkin yang cowok, Kak, saya tuh pengen banget dari sekarang ini pengen buka usaha barbershop. Wah, keren. Atau mungkin Kak, saya pengen di dunia fashion, pengen di dunia baju, celana dan lain-lain. Itu boleh. Dari sekarang teman-teman tentukan rencana teman-teman itu mau kemana. Modalnya berapa? Tapi teman-teman juga jangan asal pilih untuk target pemasaran atau target penempatan. Paham sampai di sini teman-teman? Masih lah ya. Paham sampai di sini? Kita lanjut. Bisnis di sini ada yang berasal atau berinisial hurufnya B. Kak, B-nya apa? Berbasis ilmu. Dunia bisnis itu juga sesuai prosedur berbasisnya ilmu. Kak, bisnis kalau misalkan gak ada ilmu, berarti otomatis dia itu usahanya ngecek-ngecek. Kak, gimana sih saya pengen jadi seorang pembisnis, tapi saya masih malu, masih ngomong di depan tuh, ya masih modalnya apa? Mentalnya tuh masih mental cemen. Wah, itu belum. Inovatif itu berarti teman-teman itu harus kreatif. Misal, sekarang teman-teman lagi megang kertas. Gimana caranya kertas ini bisa menghasilkan uang? Oke, sekarang teman-teman catat tuh sekarang strategi apa yang nanti yang akan saya bangun ke depannya. Misal yang pertama, kerja saya pengen nih ngebangun usaha, tapi saya ini modalnya pas-pasan. Teman-teman, sekarang itu modalnya itu bisa pinjam ke orang tua atau ke teman ataupun ke bank. Sekarang itu serba mudah semuanya. Cuman dari diri kita aja, tinggal mau atau tidak. Oke, lanjut. Strategi. Nah, strategi di sini teman-teman juga harus ingat, harus punya strateginya sendiri. Oh, kerja saya ini pengen banget punya usaha, tapi saya tuh lagi males-malesan. Gimana mau sukses? Gimana mau jalan usahanya? Jadi teman-teman harus punya strategi, ya. Oke, yang niat yang kuat. Oke, misal di sini kasih Tia pengen jualan sembako, tapi niatnya pas-pasan, niatnya jualan gak ya? Itu kayak gitu tuh menghambat mental teman-teman. Jadi teman-teman saran saya kuatin niat dulu, rencanain dari sekarang, nanti untuk teman-teman berjalan ya udah nanti aja. Kalau teman-teman sekarang udah ngasih begitu, yang penting punya rencana dulu, punya bisnis plan-nya dulu, kira-kira mau apa. Nah, oke, yang S-nya siap setiap saat. Setiap saat ini ketika teman-teman berjualan, teman-teman juga harus selalu respon dalam media sosial, dalam berkomunikasi secara langsung, itu teman-teman harus laksanakan. Kita lanjut. Oke, di sini ada kewirausahaan atau entrepreneurship. Pertanyaannya, apakah yang SDNA lakukan setelah menyelesaikan S1? Oke Kak, ini di next dulu. Oke, di sini ada fakta. Yang pertama itu biasanya kita lihat atau kita dengar itu bagaimana motivasi berwirausaha di kalangan mahasiswa. Oke, sekarang kita ke kalangan siswa dulu. Sekarang teman-teman mungkin masih ternaungi atau terbiayai oleh orang tua. Tapi teman-teman, saran saya ingat, sisihkan Sasa misalkan dalam 1 minggu 100.000, Sasa harus bisa memperkirakan bagaimana caranya 80.000 itu harus saya buat 1 minggu. 20.000 saya masukin ke dompet atau ke celengannya, atau mungkin bisa ke tabungan online-nya, bisa rekening atau e-banking yang lainnya dan lainnya. Oke, sekarang yang kedua, bagaimana orientasi mahasiswa setelah lulus? Oke, mungkin ini di next dulu kan, karena mungkin ini buat mahasiswa. Oke, di sini ada sistem pendidikan di Indonesia. Nah, sekarang kita bisa lihat, semuanya bisa lihat di PPT ini. Ini ada sebuah kasus dari salah satu pahlawan kita.
Seorang penulis buku tentang motivasi atau Rex Gardner pernah mengkritik sistem pendidikan di Amerika Serikat. Serikat itu pada tahun di situ kurang lebihnya 70. Nah, kata beliau, Socrates artinya itu mereka mempunyai mental yang buruk. Mental buruk itu adalah mental yang kuat. Mentalnya, kalau teman-teman diejek, saya ngapain sih, lo ngapain berusaha, snap lu titik-titik semua, tapi jualannya also, itu jangan malu teman-teman. Tapi teman-teman buktikan, saya udah punya penghasilan sendiri, saya udah bisa jajan dan saya udah beli bisa kuota, bahkan saya udah bisa menafkahi orang tua saya sendiri. Lanjut. Nah, di situ beliau pengen atau berkeinginan bercita-cita menjadi pegawai negeri atau pegawai swasta, kurang mampu dan mau menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, Max Gardner ini yang punya planning, yang punya cita-cita yang tinggi banget, tapi dia pas-pasan orangnya. Dia orang miskin, maksudnya dia orang kurang mampu, dia orang yang begitu di sini pengen punya lapangan kerja, pengen buka lowongan kerja, tapi mereka sadar diri. Next dulu kan? Nah, di sisi lain kita juga harus kenal kasus pengangguran itu faktanya apa aja, faktor-faktor yang pengangguran itu apa aja. Oke, kita lihat di sini. Jumlah pengangguran di Indonesia 10% adalah kaum intelek yang menyandang gelar pendidikan perguruan tinggi. Nah, biasanya setelah teman-teman lulus, tolong jangan teman-teman itu jedaknya itu yang gak ada arti. Kak, saya biar orang tua saya belum ada finansialnya, belum ada ekonominya buat kuliah, tapi saya pengen kuliah. Teman-teman, sekarang bisa gunakan teman-teman gadget yang ada di meja teman-teman atau yang ada di tas teman-teman. Sekarang banyak ribuan beasiswa di Singapura, beasiswa di Malaysia, di Arab Saudi, Dubai dan lainnya. Sekarang tinggal teman-teman lakukan. Paham semuanya? Oke, kita lanjut dulu. Oke, di sini, ini melanjutkan, ini karena penelitian. Nah, di sini juga ada, di sini salah satu ilmuwan, Insinyur Ciputra, yang memang generasi muda sudah saatnya mengubah pola pandang. Jangan hanya berpikir menjadi pegawai setelah lulus dari lembaga pendidikan perguruan tinggi. Apabila pegawai negeri menjadi wirausaha perlu dipikirkan sebagai pilihan. Oke teman-teman, sekarang saya mau tanya, siapa yang cita-citanya pengen jadi wirausaha? Acungin tangan semuanya sekarang. Ada? Ada? Oke, satu. Ada lagi? Gak ada. Siapa cita-citanya yang pengen jadi guru? Ada? Oke, ada. 1, 2, 3. Siapa yang cita-citanya pengen jadi dokter? Ada? Gak ada. Ada. 1. Oke, sekali lagi. Siapa yang cita-citanya pengen jadi PNS? Ada? Gak ada ya. Oke. Sekarang kita back to topic teman-teman. Sekarang teman-teman lagi ada di swasta, tapi teman-teman itu jangkauannya lebih baik dari orang-orang yang ada di sekolah negeri. Nah, sekarang kita bandingkan. Banyak sekarang orang-orang di negeri ini ketika lulus pengangguran. Sekarang tidak memandang dia itu mau di materinya apa, mau lulusan apa, lulusan luar negeri, tapi ujung-ujungnya dia ngambil. Sekarang sekolah misalkan kita di mahal-mahal biayanya orang tua ratusan juta, tapi ujung-ujungnya kita pengangguran. Nah, sekarang dari pola pikir teman-teman, ubah mindset teman-teman. Ketika teman-teman di sini kurang materinya, teman-teman catat. Oh, berarti saya udah punya plan. Saya udah punya planning buat saya ke depannya. Kita bahas dulu aja. Kita next dulu kan. Nah, di sini ada 3 jenis wirausaha, kata Insinyur Ciputra. Yang pertama itu necessity entrepreneur. Nah, itu yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa desakan dan kebutuhan hidup. Nah, di sini biasanya Insinyur Ciputra mengatakan bahwasannya saya pengen jadi wirausaha, tapi saya terpadat dengan kenyataan. Hidup saya pas-pasan. Nah, ini
namanya necessity entrepreneur. Entrepreneur atau pengusaha yang terpaksa. Ya, ingat teman-teman, necessity entrepreneur. Entrepreneur berarti yang terpaksa. Yang kedua, itu ada representative entrepreneur. Apa sih Kak Reza itu artinya? Yaitu cenderung yang meniru-meniru bisnis yang ada tren sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Sekarang misalnya di TikTok lagi zaman-zamannya permen tuh, permen yang bisa apa tuh? Yang bisa dimakannya apa ya di sini viral misalkan gitu kan? Atau mereka apa di TikTok langsung viral. Teman-teman boleh meniru akan hal itu. Tapi teman-teman punya strategisnya sendiri. Kak, saya pengen nih punya permen yang ujung-ujungnya nanti saya pengen punya pabriknya sendiri. Itu bagus banget teman-teman. Jadi harus diperhatikan. Lalu yang ketiga, inovatif entrepreneur, menjadi wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang usaha dan meningkatkannya. Teman-teman juga di sini selain kreatif, teman-teman juga harus bisa inovatif. Inovatif itu gimana sih Kak? Inovatif itu ketika teman-teman di situ nggak ada pola pikir, teman-teman bisa sharing. Di sini adanya seminar, adanya webinar, itu untuk teman-teman bertanya sepuas teman-teman, hak teman-teman untuk bertanya tentang seputar wirausaha. Kak, saya ini kurang motivasi. Kak, saya ini kurang namanya suguhan, omongan dari orang tua dan guru. Maka dari itu teman-teman jangan lupa minta saran, minta obrol, minta nasihat sama guru-gurunya atau sama kakak kelasnya. Oke, kita next dulu. Next. Nah, di sini ada solusi. Solusinya apa aja kalian? Nah, di sini solusinya lembaga pendidikan yang tinggi diharapkan mampu menciptakan jiwa wirausaha sehingga mereka mampu mendirikan citra lapangan kerja. Nah, di sini teman-teman, selain teman-teman itu juga nanti udah lulus SMK Madya mah itu mah swasta, nggak kayak SMA 1 Bekasi. Orang-orangnya pada oke, sekolahnya negeri, bergengsi. Teman-teman jangan pandang kayak gitu. Kita bisa adu dari cara nanti kita teman-teman udah lulus. Banyak teman-teman kasusnya orang-orang yang memang sekolahnya tinggi tapi hasilnya 0%. Itu teman-teman harus garis bawahi. Kenapa saya bisa kayak gini? Kita bahas lagi. Lanjut gak? Latar belakang perlunya berwirausaha. Silakan perhatikan agar mampu menata masa depan yang lebih baik. Nah, teman-teman ketika sekarang zamannya pandemi, zamannya lagi susah untuk cari kerja. Lowongan kerja sekarang udah limited, udah terbatas. Nah, sekarang teman-teman bisa menata masa depan dengan membuka usaha kecil-kecilan. Usaha guys. Lanjut, yang kedua ada berwirausaha. Diharapkan seorang mampu mandiri membuka lapangan kerja bagi orang lain. Nah, teman-teman satu, misal rombongan yang pertama ini nganggur ketika udah lulus, yang belakang menjadi wirausaha. Nah, menjadi wirausaha dia menciptakan lapangan kerja, buka lapangan kerja sebanyak mungkin 300 karyawan. Wah, itu sangat luar biasa. Ya, jadi teman-teman satu pesan saya, jangan cari lowongan kerja, tapi ciptakan lowongan kerja. Paham semuanya? Oke, kita lanjut. Menjadi bos, maka menjadi bos bagi usahanya atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang gajian. Satu teman-teman. Teman-teman boleh punya kenyataan, tapi teman-teman juga punya impian. Ya, punya impian apa? Jadilah seorang pemimpin dalam suatu umat atau di suatu kalangan. Teman-teman mungkin bolehlah dalam berwirausaha atau dalam finansial dinyatakan bos. Tapi ada perbedaan antara bos sama pemimpin. Ketika bos itu dia bisa menyuruh apa adanya aja, semaunya dia. Tapi kalau pemimpin, dia bisa menyatakan bahwa prosedur apa aja yang bisa dinyatakan dia pemimpin. Paham semua ya? Oke, kita lanjut dulu. Mengubah pola pikir. Oke, misalkan orang yang duduk sana, Kak, bagaimana sih cara mengubah pola pikir yang baik yang mental kayak kita? Saya pengen berwirausaha, tapi orang tua saya nggak mendukung. Teman-teman ingat,
Orang tua itu bukan gak mendukung. Orang tua itu banyak dari segi negatif yang teman-teman nanti hadapi. Teman-teman juga boleh memikir negatif. Karena apa? Karena kita juga semua sesuatu hal itu juga harus bisa memikirkan kedepannya saya bakal bagus ya. Kedepannya bakal aku nggak ya jualan saya. Kita juga harus tanda tanya. Di sini lagi, di sini ada baik mental atau motivasi orang tua, dosen atau mahasiswa agar kelak anak-anak dibiasakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan daripada mencari pekerjaan. Nah di sini juga nih ada kembali kita Kazai dan Kasagili. Sekarang dia udah punya villa teman-teman. Kalau teman-teman bisa nih pengen liburan ke Bogor kemana, bisa hubungi beliau. Ya, wah itu udah luar biasa banget itu. Ya, udah punya villa, jadi teman-teman harus termotivasi. Gali terus inovasi kreatif teman-teman untuk menjadi seorang wirausaha. Saya malu, kalau malu kapan teman-teman sukses? Lanjut. Kendala bagi seorang memulai usaha. Yang pertama, adanya ketakutan di sini akan rugi atau bangkrut. Memang itu betul, teman-teman. Akan rugi atau bangkrut itu memang sudah terjadi ketika kita mau menjadi seorang berwirausaha atau pengusaha. Teman-teman juga perlu khawatir, karena kerugian atau bangkrut itu akan datang ketika teman-teman bermalas-malasan. Tapi kalau teman-teman tekun, teman-teman rajin, teman-teman menggali potensinya, terus-terusan ikutan seminar, webinar sana sini, mencari apa di sini hal-hal yang baru, insya Allah usaha teman-teman tidak akan sia-sia. Kita lanjut yang poin 2, merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha. Oke. Ketika teman-teman menjadi wirausaha, banyak di sini, aduh saya wirausahanya bangkrut ya, saya wirausahanya kelancaran apa enggak ya, saya wirausaha ini bakal terus berkelanjutan apa enggak ya. Teman-teman di situ ubah pola pikirnya. Yang tadi kita bahas, pola pikir itu berasal dari jiwa kita sendiri. Kalau teman-teman di situ semangat, insya Allah semua hal-hal kebaikan positif itu bakal berjalan dengan semestinya. Kita ketiga, merasa bingung di mana mulai usaha. Jadi kayak orang yang nggak punya planning, orang-orang yang nggak punya cita-cita. Ketika teman-teman memulai usaha itu ada pasti planningnya. Misalkan si A pengennya jualan kerudung karena kerudung berunda SMA ini misalkan pada luntur warnanya. Boleh teman-teman, silahkan. Usaha itu nggak mandang tempat juga, apa? Asalkan teman-teman tahu aja tuh attitude-nya. Ya, dimana misalkan lagi di kelas nih, nggak apa-apa teman-teman sambil keliling jualan, misalkan yang di rumahnya punya gorengan, punya kue, apa-apa ditawarin. Mulai dari sekarang teman-teman, kapan lagi? Jangan nunggu, jangan entar, itu nggak bakal terjadi. Oke, kita lanjut dulu kan. Di sini ada insting usaha di bisnis. Oke, sebelum saya lanjut, saya bakal kasih waktu teman-teman. Silakan teman-teman sekarang pegang minumannya. Silakan buka yang belum buka. Silakan diminum. Waktunya saya kasih dulu. Silakan diminum. Kita ulas lagi. Di sini adanya insting. Insting itu adalah pola pikir teman-teman. Ketika teman-teman menjadi seorang berwirausaha, Kak, jadi entrepreneur itu susah nggak sih? Kok saya susah banget ya? Gak berhasil. Teman-teman harus bisa mengubah pola pikir dan insting dari teman-teman sendiri. Apa itu Kak? Yang pertama, kemampuannya membaca pasar. Pasar sekarang ini lagi rame nggak? Sekarang saya mau jualan, tapi saya ragu. Teman-teman juga harus bisa menganalisis, harus bisa memikirkan ke depannya. Oh, ternyata omset pasar lagi nurun nih. Berarti saya harus bisa menganalisis bisnis saya. Misalkan yang tadinya di rumah aja, sekarang keliling desa. Yang tadinya di keliling desa, sekarang udah berjualan di pasar. Sekarang yang udah di pasar, sekarang udah ke mall. Itu sangat berbeda. Itu yang poin kedua, mampu negosiasi. Ya, teman-teman juga harus bisa di sini berteman dengan sewa atau bayar.
Dan ketika pembeli itu beli kepada kita sebagai kita yang pebisnis, teman-teman juga harus bisa berteman dengan dia. Kenapa? Ketika si buyer itu mau di situ mengambil produk-produk kita, teman-teman satu, jangan terlalu menaruh harga yang tinggi. Teman-teman juga ingat, harga yang tinggi itu yang kita bisa untukkan tinggi itu juga bisa mendapatkan riba. Ingat itu. Oke, poin ketiga, kemampuan menentukan kapan dapat mengambil keuntungan atau tidak. Nih satu, kalau misalkan kita berwirausaha, saran saya satu, jangan kepikiran wah kita baru dapat hari apa nih? Hari ini kita baru dapat 150, harus baru dapat 50 ribu, baru dapat 20 ribu. Teman-teman jangan dipikirin, udah itu taruh dulu. Kita lanjut aja usaha, lalu usaha. Itu saran saya. Karena apa? Hasil itu bisa aja ada keajaiban dari Allah. Bisa aja misalnya dilipat gandakan. Bisa aja kita dulu nolong seseorang tapi digantikan dengan berupa uang. Uangnya juga rezeki di sini juga bukan uang aja teman-teman. Kesehatan dari teman-teman juga bisa termasuk itu rezeki. Lalu kemampuan untuk mengetahui dan menemukan sumber-sumber potensi. Nah di sini, ketika teman-teman udah tahu berwirausaha itu apa aja, poin-poinnya, catat gitu teman-teman. Catat, oh ternyata saya dulu tuh pernah menerima seminar kewirausahaan dari UHAMKA. Jadi saya semangat nih buat berwirausaha. Nah itu adalah pola teman-teman untuk memulai wirausaha yang dasar. Lalu, super ramah, sopan, menghargai dan menghormati dengan tidak mengurangi nilai harga diri. Itu adalah poin penting juga. Poin penting ketika teman-teman menjadi seorang wirausaha. Selain teman-teman juga bisa menganalisis, teman-teman juga harus bisa menjaga itu teman-teman. Kita nggak wirausaha pun harus menjaga itu. Betul? Betul? Terus, ramah. Apa wirausaha aja yang ramah? Enggak kan? Oke. Sopan apa yang kita menjadi wirausaha sopan? Harus? Oke, betul. Nah di sini harus bisa menghargai dan menghormati juga satu. Biasanya ada satu yang kekurangan dalam berwirausaha. Dia biasanya mengejek-ejekkan dari brand lain. Itu patut tidak dicontohkan ya teman-teman. Teman-teman silahkan bersaing dengan alurnya masing-masing, dengan caranya masing-masing. Dia dan dia, kita. Gitu. Kita mau bersaingan, tapi dengan secara sportif. Gimana Kak? Nah, di sini ada bagaimana memiliki usaha bisnis. Nah, yang pertama, lihat keadaan pasar yang kompleks dan dinamis. Misalkan sekarang di pasar Depok ramai apa ya? Dagangnya cabai, dagangnya cengkeh, bayam. Silakan teman-teman jual. Di sekolah sekarang lagi kelas meeting, silakan teman-teman bisa apa? Jual aqua, jual dapucuk, jual makanan ringan, silakan. Mau titip di kantin, itu gunakan dan manfaatkan teman-teman. Adalah sumber-sumber dan perantara yang memang harus kita donasikan juga gitu. Oh ternyata fasilitas sekolah juga mendukung nih buat saya membangun usaha. Lalu yang kedua, dapat menjadi mesin penggerak bisnis. Nah ini juga teman-teman juga harus bisa mengolah pola pikirnya. Oh ternyata saya mau menjadi seorang pebisnis. Lalu yang ketiga, lihat kebutuhan dan harapan konsumen. Kebutuhan juga memang kita juga sebagai kebutuhan, manusia juga mempunyai kebutuhan. Bangun tanggung jawab etika dan moral. Ingat, seorang wirausaha juga harus bisa menjaga attitude-nya atau sikap dan sifatnya. Lalu yang terakhir, inovasi produk pasar dan modal bisnis. Nah ini adalah yang penting teman-teman. Ketika teman-teman itu kok saya ini sekarang punya produknya AA terus gitu, BB terus, CC terus, teman-teman silakan di situ kreatif dan inovatif. Di situ misalkan, saya ini sekarang pengen usaha kue, tapi kue saya rasanya coklat mulu nih. Teman-teman silakan mix dengan rasa-rasa yang lain. Sekarang banyak teman-teman wirausaha yang memang dari inovasi-inovasi baru itu muncul. Sekarang bakso keju ada, bakso setan pun ada. Sekarang bakso apa lagi? Urat pun ada. Silakan teman-teman inovasi dan gali potensi teman-teman.
Lalu komunikasi yang baik terhadap konsumen. Nah, teman-teman juga harus bisa ngobrol nih sama konsumen yang baik. Oh, ternyata saya bisa punya hubungan yang baik sama konsumen saya. Akhirnya menjadi apa? Sebuah pelanggan yang baik dan benar. Lanjutkan. Nah, di sini juga ada pelayanan secara personal pada konsumen, ukur kemampuan finansial dan jenis bisnisnya dan tetap nilai ekonomis. Lanjutkan. Nah, di sini ada kesadaran pentingnya ekonomi yang kuat. Di sini kita membicarakan soal modal dulu nih. Nah, di sini dengan ekonomi yang kuat, manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik yang sandang, pangan, atau papan atau kesehatan. Nah, teman-teman juga lihat di sini, teman-teman berwirausaha juga harusnya dari awal. Saya punya cita-cita pengen punya mobil BMW, mobil apa? Teman-teman dari sekarang tabung dan tabung, sisihkan uang dari jajan teman-teman untuk modal usaha ketika teman-teman pengen atau punya keinginan usaha. Lanjut. Nah, di sini sekarang kita pengertian kewirausahaannya. Reza, saya belum tahu nih dasar kewirausahaan apa. Kita bahas sekarang. Wirausaha atau entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko. Untuk apa? Untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Jadi ketika teman-teman belum bisa mengambil resiko, belum dinyatakan teman-teman entrepreneurship yang muda atau yang sportif. Jadi teman-teman ketika pengen berwirausaha, itu teman-teman juga harus bisa mengambil resiko, harus bisa berkorban, berjuang. Oh, ternyata saya juga kuliah, saya sekolah, tapi saya usaha. Teman-teman seimbangkan, pergunakan dan manage waktu dengan sebaik mungkin. Nah, terus di sini ada kegiatan wirausaha dapat dilakukan seorang diri atau berkelompok. Misal, kelompok ini jualannya baju, kelompok ini jualannya kuliner, kelompok ini jualannya di sini tentang minuman, kelompok yang sebelah sana tentang apa nih? Di sini tentang makanan ringan. Silakan teman-teman dibangun sekarang, dari sekarang. Jangan tuh, kak, saya kapan lagi? Nanti aja. Kalau nanti kita tanda tanya dalam kepala kita, kapan mau sukses? Lanjut. Seorang wirausaha dalam pikirannya selalu berusaha memanfaatkan peluang usaha yang diberi keuntungan. Nah, ketika teman-teman tetap dalam keadaan, teman-teman juga di sini bisa mencari gali inovasi. Oh, ternyata orang yang di jembatan sana jualan tahu bulat, rasanya stroberi, rasanya coklat, rasanya durian. Silakan teman-teman, kalau misalkan teman-teman sanggup, itu laris dan itu segmen pasarnya bagus, tiru nggak apa-apa. Tapi berbeda dengan konsepannya. Lanjut ya. Udah. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Nanti untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan, saya tunggu untuk beberapa pertanyaan dari teman-teman. Saya pengen lihat teman-teman seberapa teman-teman kuat mental untuk membangun wirausaha. Paham semuanya? Oke, untuk itu saya serahkan kepada moderator Kak Fani untuk memandu sesi tanya. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat kalian. Materi yang sangat luar biasa, berguna banget pasti kalau buat yang nyimak, yang gak nyimak, ya berguna juga kalau dengerin. Oke, kemudian saya akan membuka sesi tanya jawab hanya untuk 3 penanya pertama. Nanti bestnya akan kita kasih hadiah. Jadi buat adik-adik, ada pun ketentuan yang harus kalian patuhi untuk menanya. Ini sebagai berikut. Peserta yang ingin bertanya dipersilakan terlebih dahulu menyebutkan identitas berupa nama, kelas, boleh terlebih dahulu. Yang kedua, pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Baik. Oke, kakak buka. Siapa yang mau nanya? Silakan. Acungin tangannya. Ayo, harus berani nanya. Mumpung Kak Reza ada di sini, kapan lagi seminar yang sangat luar biasa gratis? Biasanya seminar itu ada bayarnya, ini enggak sama sekali. Jangan ditunjuk. Boleh, Mak. Berdiri, sebutin nama, kelas,
perusahaan. Oke, teman-temannya kondusif, diam ya biar kita bisa dengerin. Maskernya boleh dibuka, ganteng. Pakai. Jangan sini. Udah sebutin nama. Ayo teman-temannya. Apa kakinya? Masa depan sudah dijalani Bang dalam berwirausaha. Bagaimana bersaing dalam bidang digital marketing di masa depan dan kemungkinan. Tepuk tangan dulu buat saya. Pertanyaannya enggak diperjelas. Di masa depan itu semuanya sudah menggunakan digital marketing enggak? Menggunakan e-commerce, Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Itu gimana sih Kak persaingannya? Dan apa tadi? Yang terakhir, solusinya tuh gimana Kak supaya kita tuh nggak ketinggalan sama pesaing-pesaing? Gitu ya kira-kira ya? Oke, kita tampung dulu pertanyaannya. Yang mau nanya lagi boleh? Silakan. Masa nggak ada? Nggak mau hadiahnya? Hadiahnya udah disiapin loh sama kakaknya. Boleh? Oke, sebutin nama, kelas, pertanyaannya secara singkat dan jelas. Perkenalkan, nama saya Nia Novianti, kelas 11 akuntansi keuangan pada Nia Novianti. Pertanyaannya, kan saya mau buat bisnis ya, tapi saya belum ada modal. Kalau misalkan minjem gitu ke keluarga, kira-kira gimana caranya biar cepet balik modal lagi gitu buat balikin uangnya? Terima kasih. Tepuk tangan dulu buatnya. Kak, saya tuh masih pelajar Kak, belum punya uang, mau dapet dari mana? Saya mau minjem nih Kak sama keluarga saya. Kira-kira ada nggak sih Kak trik supaya usaha saya ini berjalan lancar, supaya uang itu bisa saya balikin secepatnya? Kira-kira gitu ya Tia ya? Oke, satu lagi, boleh? Masa dari baris ini semua sih, yang ini 2, 3, cantik-cantik, ganteng-ganteng, nanya kakak nggak mau, yang ini dulu, yang ini close dulu, udah 2, silakan yang lain, satu lagi boleh.